Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini Senin 22 Juli 2024 dengan tema kita Anak Terlindungi Indonesia Maju memperingati Hari Anak Nasional 2024. Dan tentunya sudah hadir narasumber spesial kita di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Kepala DP3A Provinsi Bengkulu, Dr. Andes Eri Yulian Hidayat MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi pemirsa di rumah, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan tetap semangat. Semangat Luar biasa. Dan selanjutnya juga ada advokat sekaligus tim advokasi anak, ada Evi Alvina SH. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Indah, dan pagi juga pemirsa RBTV di rumah, sehat-sehat. Amin. Sehat juga Ibu. Alhamdulillah, sehat. Dan terakhir ada koordinator PPHAM Bengkulu yaitu Joti Mahulfa Esos MSOS. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mbak Indah. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Luar biasa. Luar biasa. Pokoknya semangat selalu. Harus semangat nih pagi-pagi ya. Karena sebenarnya seger-seger nih di pagi hari ini dan semangatnya luar biasa. Berkaitan mengenai Anak Terlindungi Indonesia Maju, ini kan merupakan tema memperingati Hari Anak Nasional 2024. Saya ke Bapak dulu nih. Bapak, sebenarnya apa esensi memperingati Hari Anak Nasional ini? Iya, esensi memperingati Hari Anak Nasional ya memang sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah merupakan aset bagi kita, ya, aset bangsa. Nah tentu maka oleh sebab itu anak harus kita lindungi, ya harus kita lindungi, ya dengan apa? Dengan pemenuhan hak-hak mereka. Nah ini harapan kita agar apa? Agar memang betul-betul kita nanti bisa mencetak generasi emas untuk 45 tahun ke depan. Nah ini harapan kita. Nah maka dari itu ya kami berharap semoga anak-anak Provinsi Bengkulu yang memang akan selalu berkreasi, kreatif, inovatif ya dalam rangka ya untuk meningkatkan mutu dan kualitas mereka agar nanti bisa bersaing ya baik di kancah nasional maupun di kancah internasional. Ini harapan kita. Merupakan harapan-harapan kita ya, anak-anak khususnya anak di Provinsi Bengkulu ini. Betul, Mbak. Nah, bagaimana untuk Pemprov Bengkulu khususnya DP3A, apakah mengadakan kegiatan-kegiatan dalam memperingati Hari Anak Nasional ini, Pak? Iya, untuk Pemprov Bengkulu bekerjasama dengan Forum Anak, kita memang melaksanakan kegiatan-kegiatan rangkaian kegiatan di Hari Anak Nasional yang kita peringati di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Provinsi Bengkulu kemarin sudah kita laksanakan di tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli. Nah, kenapa kita laksanakan di tanggal 4 Juli? Ya karena rangkaian untuk kegiatan nasional itu sangat panjang, yaitu dimulai dari tanggal 16, 17, dan 18 Juli, dan puncaknya besok di Papua. Nah, kegiatan di Papua juga itu dari tanggal 22 hari ini, ya besok hari puncaknya. Nah, ini yang di kegiatan di Provinsi Bengkulu itu sudah kita laksanakan kemarin walaupun dengan sederhana ya tetapi cukup meriah. Baik. Untuk kegiatan di 4 Juli ini mungkin boleh diceritakan Pak seperti apa? Kegiatan di 4 Juli ya kemarin diawali dengan lomba-lomba kreativitas, inovasi, ya kreasi termasuk kreasi seni bagi anak-anak kan. Itu sudah itu pelaksanaan FGD bagi anak-anak. Nah mudah-mudahan ke depan kita nanti akan bersinergi termasuk dengan LBH kita ya dari NGO dari masing-masing stakeholder yang untuk sama-sama bersinergi agar tahun depan perayaan Hari Anak itu cukup meriah dan akan kita gaungkan bahwa Hari Anak di Provinsi Bengkulu tidak kalah saing juga dengan Hari Anak Nasional. Ini harapan kita. Oke, jadi tidak kalah juga ya dengan Hari Anak Nasional, kemudian juga Hari Anak yang diperingati oleh provinsi-provinsi lainnya. Baik, Bapak, ini ngomong-ngomong kalau kita berbicara mengenai anak di Provinsi Bengkulu ini, bagaimana untuk secara umum? Apakah kondisi anak di Provinsi Bengkulu ini sudah cukup baik? Iya, kalau kita perhatikan ya memang rata-rata cukup baik, tapi masih memerlukan perhatian kita bersama. Karena apa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak kita ya perlu diberi edukasi yang mendalam. Nah, terutama untuk ajaran-ajaran ilmu agama. Nah, ini ya agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak-anak kita kadang-kadang ya ini yang perlu kita persiapkan betul. Artinya apa? Memang peran orang tua ya dan kita semua ya di dalam pola asuh anak.
Nah, karena dengan kemajuan teknologi sekarang, ya HP, melalui HP ya media sosial ini sangat merambah ya sangat merasuk ke dalam sanubari anak-anak. Nah, maka oleh sebab itu anak-anak perlu difilterisasi. Ya, perlu difilterisasi ya agar apa? Agar memang betul-betul anak kita terbebas terutama dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga mereka berpikir kreatif, inovatif, berwawasan ke depan. Nah, itu harapan kita agar anak-anak Bengkulu tadi kan terbebas. Nah, maka dari itu ini peran kita bersama yang mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kalau ini sudah bersinergi, ya mudah-mudahan anak Bengkulu ya akan terlindungi. Ini harapan kita. Dan kondisinya semakin baik gitu ya. Baik, saya beralih ke Ibu Evi. Evi, ini kalau kita memperingati Hari Anak Nasional ini sebenarnya esensinya apa? Ya, sama seperti yang tadi Pak Kadis bilang ya, kita lihat temanya anak terlindungi, Indonesia maju. Seperti kita tahu bahwa anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Mungkin untuk menggantikan kita-kita nanti yang sudah pada tua ini ya kan kita juga harus punya generasi. Jadi ketika kita ingin bicara Indonesia maju, bagaimana dengan anaknya? Ya, anak harus tetap perhatikan pemenuhan haknya terjamin, terlindungi dari sisi semua, dari sisi kognitifnya, dari sisi fisik, dari sisi sosial, itu harus terpenuhi. Itu juga hak dasar mereka seperti apa? Hak untuk dilindungi, hak untuk bermain, hak untuk belajar, dan lainnya juga terpenuhi. Kita berpikir secara sederhana, kalau anak-anak kita sekarang mereka tidak baik-baik saja, bagaimana bisa mereka menjadi generasi penerus untuk menuju Indonesia emas di 2045 nanti? Jadi intinya anak-anak ya harus sehat, harus terjamin semua haknya, harus menjadi anak yang cerdas dan berakhlak. Itu akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia ini ketika kita ingin bicara Indonesia lebih baik. Jadi anak-anak ini yang harus kita perhatikan karena mereka merupakan generasi penerus bangsa ini. Itu Mbak Indah. Jadi benar-benar harus kita jaga dari mulai anak-anak harus juga mulai terlihat bagaimana nanti mereka ke depannya. Begitu. Kalau menurut Ibu Evi, apa kegiatan yang paling tepat dalam memperingati Hari Anak Nasional ini? Nah, sebenarnya kami juga tadi berdiskusi bahwa ada baiknya pemerintah Provinsi Bengkulu beserta kabupaten kota itu mengagendakan ada kegiatan untuk memperingati Hari Anak Nasional. Itu tadi kata Pak Kadis sudah dilakukan ketika tanggal 4 Juli itu. Oke, tapi kan maaf ya Pak, mungkin kami juga belum terpublish ya kegiatan itu. Nah, kita berharap untuk tahun kedepannya pemerintah bersama eksekutif dan legislatif lah menganggarkan, mengagendakan kegiatan untuk memperingati Hari Anak Nasional. Nggak perlu mewah-mewah loh Mbak. Iya. Tutup mungkin atau gubernur atau bupati wali kota mengundang seluruh anak-anak dari seluruh elemen anak-anak yang ada di kota Bengkulu ini untuk berdialog, misalnya mereka bisa curhat apa yang menjadi problem mereka, karena tidak semua anak itu kan hidupnya baik saja. Ada anak yang disabilitas, ada anak-anak yang tidak mampu, ada anak-anak yang putus sekolah atau anak yang bekerja mencari nafkah bantu warga, itu kan dirangkum. Nggak perlu mewah acaranya, ada dialog, juga mungkin bikin kegiatan yang menarik kreativitas mereka, misalnya ada FGD, ada outbound atau apa yang pokoknya dunia anak lah, nggak usah yang berat-berat karena keberat-berat mereka akan jenuh ya Pak. Jadi membuat anak-anak itu ceria di Hari Anak Nasional itu hanya sederhana aja, cuman kepentingan lagi mau nggak pengambil kebijakan ini menganggarkan anggarannya untuk kegiatan tersebut, itu juga dari keinginan juga untuk mengagendakan. Kita Bengkulu kayaknya belum pernah juga ya Pak yang grad misalnya acara puncaknya di mana gitu. Nanti misalnya kalau nggak di kota nanti digilirkan hanya di Muko, di Curup, di mana, tapi dalam satu lingkup Hari Anak Nasional puncaknya gitu loh Mbak Indah. Jadi berharap semoga melibatkan anak-anak. Iya betul. Siapapun itu. Siapapun, namanya juga anak-anak kan. Memperingati Hari Anak Nasional ini. Baik. Nah, secara umum seperti apa sebenarnya kondisi anak Bengkulu yang berkaitan dengan mungkin aspek pendidikan, kesehatan, penghidupan yang layak, kemudian juga perlindungan hukumnya seperti apa ini? Ya, kalau saya ini banyaknya ke advokat ya. Jadi kan mungkin dalam kacamata saya mungkin kepentingan hukum atau apa. Kalau pendidikan saya melihat sudah cukup baik Pak, sudah banyak anak yang bersekolah, sudah ada beasiswa. Tapi menurut saya itu dalam sisi hukum masih banyak
kehidupan anak-anak itu sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Apa yang dikatakan dia? Masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Itu anak-anak loh. Yang dari mana kita bisa tahu banyak anak? Dari kita bisa lihat kasus-kasus di tingkat kepolisian, kasus-kasus pelaporan pendampingan yang datang ke kami lembaga-lembaga NGO yang benar-benar fokus ke anak, ke LBH, ke bantuan hukum, itu masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual ya terhadap anak. Jadi kami melihat anak Kota Bengkulu belum baik-baik saja dalam soal pelindungan hukumnya. Itu yang membuat kita miris. Semakin tinggi hukuman pelaku ketika sudah itu, kok nggak bikin efek jera? Masih ada kasus-kasus, jangan bilang nggak ada kasus di kota maupun di provinsi ini ya, Mbak Jen juga tahu, masih ada, masih banyak kasus-kasus KS yang pelakunya anak, yang korbannya anak, tapi pelakunya juga orang terdekat malahan, masih keluarga, orang kenalan terdekat. Jadi itu benar-benar kita harus melindungi lah, maksudnya semakin tahun, semakin tiap tahun kasus anak ini kok nggak berhenti walaupun sudah ada pencegahan. Pemerintah kota provinsi juga melakukan pencegahan itu sudah sering, tapi itu masih banyak. Jadi secara hukum, secara kasus anak-anak Bengkulu ini masih belum baik-baik saja loh. Masih banyak yang mengintai kejahatan di sekitar mereka. Jadi secara perlindungan hukum ini masih menjadi PR besar. Masih jadi PR besar kita. Anak-anak yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik, saya beralih ke Bu Jati. Bu Jati, bagaimana tanggapannya terkait mengenai esensi memperingati Hari Anak Nasional? Dalam kegiatan Hari Anak Nasional tentunya kita balik lagi bagaimana kita melihat bangsa itu, lihat anak-anaknya seperti apa, bagaimana proses melakukan pendidikannya seperti apa. Nah, dalam kegiatan kita ini kan menjadi peluang nih bagi anak-anak dengan adanya Hari Anak Nasional itu. Dari konvensi anak itu hak anak ada hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Nah, dari hak anak ini, dari hak partisipasi itu bisa dilakukan dalam proses kegiatan ulang tahunnya hari ini, hari tanggal 23 Juli nanti kayak gitu kan. Bagaimana dia mengekspresikan dirinya dalam proses kegiatan tersebut dan bagaimana dia berperan dalam proses pembangunan kayak gitu. Karena banyak kita ketahui sendiri ya, karena dia anak kayak gitu, kadang sering dikesampingkan bahwa sebenarnya dia tidak punya hak bicara, dia tidak punya hak partisipasi dalam proses pembangunan. Seperti kita ya di Kota Bengkulu ini ada kota layak anak kayak gitu. Anak-anak tidak ditanya kepentingan dia, keperluan dia, manfaat dia dalam proses fasilitas yang dibuat itu, apakah terlibat dari anak? Apakah hanya anak-anak yang di forum anak kayak gitu? Sementara anak-anak yang lain itu banyak juga yang mempunyai hak partisipasi untuk kayak anak disabilitas, anak korban, anak anak terlantar, anak yatim piatu dan banyak juga kayak gitu ya Pak. Jadi dalam proses Hari Anak inilah dia bisa mengeksplor bagaimana partisipasinya untuk hak-hak dia bisa dipenuhi. Nah, perhatiannya itu tadi kita bersama kayak gitu kan, dari instansi, NGO dan lain-lain dalam proses kegiatan bagaimana memastikan bahwa hak-hak mereka itu terpenuhi. Yang sementara kita bicara soal dari dulu ya Mbak ya, bukan sekarang, dari dulu kita bicara soal hak anak, kemudian peringatan Hari Anak, tetapi itu tidak maju-maju, mentok di situ. Itu kenapa? Karena anak tidak diikutkan dalam partisipasi. Mungkin anak-anak yang lain, anak yang lainnya juga agak tidak diperhatikan kayak gitu kan, terutama untuk anak korban. Bicara tadi yang menyambung Ibu Evi soal anak korban, kita kalau di anak pelaku itu dilindungi oleh SPPA, jadi Sistem Peradilan Pidana Anak ya, ada undang-undangnya untuk menjaga hak anak pelaku mendapatkan hak pendidikan, hak layak, tadi hak tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasinya diperhatikan dalam proses undang-undang itu. Tetapi kalau di anak korban itu tidak Pak. Jadi anak korban kehilangan hak dia untuk sekolah, dia dibully, kemudian dia dikucilkan dari masyarakat, dia psikologis sendiri untuk menerima hal apa yang dialami itu juga belum terperhatikan kayak gitu. Kenapa kayak itu? Karena kita dalam proses ya pelayanan itu di pemerintah itu belum terpadu Pak. Jadi masih egosentris.
Jadi di instansi ini masih dengan programnya, yang instansi ini masih dengan programnya. Sementara anak ini harus sekolah kayak gitu. Kemarin kami sudah di Juni dan Juli itu ada 3 kasus anak umur 14 tahun dan dia harus melahirkan dan belum punya BPJS. Itu dilakukan kita. Bagaimana anak ini bisa mendapatkan BPJS, kemudian dikeluarkan dari sekolah. Kita advokasi ke pihak sekolah, tapi pihak sekolah bilang bahwa anak ini yang ingin keluar kayak gitu. Padahal kenyataannya adalah pihak keluarga itu disodorkan surat menandatangani pengunduran diri untuk sekolah. Jadi hal-hal yang seperti itu kan tidak menyalahi lah dalam proses hak anak ya. Tentunya ya saya bicara soal hak anak ini mau agak keras karena kenapa? Bicaranya ini sudah panjang kayak gitu kan. Sudah di tahun 2024 kita masih bicara soal yang lama kayak gitu. Tidak ada kemajuan. Tapi harapannya ya memang kedepannya sudah banyak nih. Karena kita juga di fasilitas itu sudah banyak apa yang dibuat untuk anak. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu bermanfaat nggak untuk anak kayak gitu? Efeknya seperti apa? Iya itu. Oke, baik. Nah, untuk menjadi fokus kita juga ini adalah anak merdeka dari kekerasan dan perkawinan anak. Ini 2 hal ini kan dianggap sangat penting ya. Kenapa? Ya, sangat penting sekali, Mbak. Karena memang tadi saya bicara di awal bahwa bagaimana melihat bangsa itu maju itu dilihat dari bagaimana anaknya sekarang kayak gitu. Nah, kalau anaknya sekarang banyak proses kekerasan terjadi yang dialaminya, kemudian proses perkawinan anak juga banyak kayak gitu, akan menjadi krusial ke depannya. Persoalan bagaimana kesehatan reproduksinya, persoalan kesehatan penyakit menular seksualnya, pendidikannya, KDRT-nya itu kalau seandainya di perkawinan anak. Kalau kekerasan, khususnya kekerasan seksual itu akan di pada anak itu ada psikologisnya kayak gitu. Jadi trauma. Sekarang mungkin belum terlihat ya Pak ya. Mungkin beberapa 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu akan terlihat. Apalagi kalau kekerasan seksualnya itu sudah terpublish. Ada namanya KBGO kalau kita kan. Jadi kekerasan gender berbasis online. Jadi bagaimana pelakunya melakukan penekanan terhadap korban untuk mengikuti keinginannya. Kalau enggak ya itu jadi dipublish. Nah, kalau terjadi itu dipublish benar dipublish, artinya kan itu akan ada jejak digital. Itu kan rekam digital tuh seumur hidup. Ya, Bu, ya. Akan hapus ya. Akan terekam terus pasti sampai bertahun-tahun pun. Itu sangat penting. Makanya kekerasan dan perkawinan anak itu memang harus kita hentikan kayak gitu. Bagaimana peran kita bersama kayak gitu kan, seperti untuk tadi hak anak tadi. Jadi merupakan peran kita bersama ya, tidak hanya dari pihak pemerintah juga, tetapi seluruh elemen masyarakat yang terkait juga ikut andil dalam hal ini. Saya beralih ke Bapak ini untuk peringatan Hari Anak Nasional ini adalah temanya Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, apa sebenarnya makna di balik tema ini? Ya artinya kalau memang tadi hak-hak anak sudah terpenuhi, terlindungi, ya tentu ini kan tadi yang kita katakan, anak itu adalah merupakan aset masa depan kita, masa depan bangsa, ya, aset masa depan Provinsi Bengkulu juga. Nah artinya apa? Kalau hak anak terlindungi, ya khusus ya tadi Provinsi Bengkulu insya Allah akan maju, Indonesia pasti akan maju. Karena apa? Anak-anak itu adalah generasi penerus cita-cita bangsa kita, terletak di pundak anak-anak itulah. Ya betul kata Mbak Evi tadi kan, ya kalau anak-anak kita ya loyo, tidak semangat, tidak energi, ya bagaimana? Ya tapi kalau anaknya inovatif, kreatif, dia punya wawasan ke depan, mandiri, ya punya visioner, ya tentu ya Provinsi Bengkulu akan lebih baik ke depan. Kenapa? Kita akan menyiapkan tadi generasi emas yang 45 tahun ke depan. Nah kalau generasi ini sudah kita siapkan, artinya mereka terlindungi, hak-haknya terpenuhi. Tadi kata Mbak Dewi kan terpenuhi semua hak-haknya, ya terutama hak apa? Hak atas pengasuhan terhadap anak. Itu yang perlu. Kenapa? Anak itu mendapatkan pendidikan yang pertama dan yang paling utama itu di lingkungan keluarga. Nah artinya apa? Peran keluarga ini cukup besar. Nah maka dari itu inilah yang perlu kita sinergikan. Ya kita sinergikan ya tadi apa? Mulai dari keluarga, masyarakat, baru pemerintah. Nah kalau
peran ini semua berjalan, saya yakin anak-anak kita akan terlindungi. Ya, Provinsi Bengkulu akan maju, bangsa Indonesia akan maju. Ya, ini. Ya. Nah, artinya apa? Inilah sinergi bersama. Ya, contoh dulu, kalau dulu kan orang tua dulu sinerginya dengan guru bersinergi sekali. Contoh, kalau anak pulang dari sekolah, ya, kalau anak pulang dari sekolah, orang tua pasti menanya dengan anaknya, "Nak, baru pulang ya, silakan buka baju, ya, kamu makan, setelah makan silakan main. Tapi ingat jam 4 nanti harus pulang, kamu harus mengaji. Dan ingat, siapa tahu ada PR kamu." Itu orang tua dulu. Kalau orang tua sekarang ya sibuk dia dengan HP, akhirnya lupa dengan anaknya. Nah, akhirnya apa? Peran-peran ini yang perlu kita tanamkan kembali, kita tumbuh kembangkan kembali terhadap anak kita. Tadi kenapa hak anak itu kan perlu mendapatkan perlindungan, perlu mendapatkan pengasuhan, ya, itu perlu hak untuk dia mendapatkan kebebasan. Nah, artinya apa? Nah, tapi tetap di bawah pantauan kita bersama. Ya, anak-anak itu kan istilahnya kan masih menunjukkan jati dirinya. Nah, tapi jati diri ini harus kita kita arahkan, kita beri bimbingan, ya, petunjuk. Nah, agar memang betul-betul mereka nanti tadi ya betul-betul kita mempersiapkan generasi emas untuk menyongsong Indonesia maju ke depan, dan khususnya Provinsi Bengkulu yang lebih maju dan lebih baik ke depan. Karena anak butuh bimbingan, iya, dan arahan yang baik tentunya. Betul. Baik. Nah, untuk persoalan anak di Indonesia ini apa yang masih menjadi bayang-bayang persoalan di Indonesia khususnya untuk di Bengkulu? Tadi juga Ibu mengatakan bahwa sebenarnya perlindungan hukum bagi anak ini masih menjadi perhatian khusus. Ini bagaimana tanggapannya, Pak? Iya, itu tadi. Jadi yang Pak Eri katakan ya, ini perlu peran kita bersama, ya, peran kita bersama. Tadi Mbak juga sudah menyampaikan, artinya apa? Ya, masih terkotak-kotak. Artinya egosentris kita kan masih. Nah, kalau kita sudah bersinergi, bersatu padu, ya, misalnya anak jalanan saja. Anak jalanan itu kita tangkap, atau kita panggil, ya, kita himpun. Nah, lalu kita berikan edukasi. Ya, setelah kita berikan edukasi, kita beri keterampilan. Artinya apa? Kerjasama ini antara stakeholder yang ada, TP3, Satpol PP, ya, Perindak, ya. Kenapa? Nanti dia diberi keterampilan setelah kita bina, kita berikan edukasi, ya, kita beri keterampilan, misalnya di BLK, di mana, ya, sehingga mereka juga terhimpun, ya, mereka juga kita beri wawasan. Kadang-kadang kita miris juga lihat anak-anak muda, generasi muda, anak-anak SD, anak SMP, ya, sudah ngemis di jalanan. Nah, artinya apa? Ini kan butuh perhatian kita semua. Artinya apa? Mereka perlu dibimbing, dibinakan, diarahkan. Lalu apa? Diberikan edukasi, diberikan keterampilan. Sehingga mereka kreatif dan inovatif. Nah, peran siapa? Peran kita bersama, bersinergi, ya, tadi antara semua stakeholder yang ada. Ini harapan kita. Butuh peran, ya, Iya. butuh peran antar stakeholder terkait dan kemudian seluruh elemen masyarakat. Ya, baiklah pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini, namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pariwisata mengajak masyarakat untuk sama-sama menjadikan Kota Bengkulu kota yang religius dan bahagia.
Masjid Akbar At-Taqwa merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kota Bengkulu. Mari beribadah di Masjid At-Taqwa dan berwisata di Berendo, Kota Bengkulu. Ayo, sukseskan Coklit Serentak, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Nantikan kehadiran Pantarlih di rumahmu yang akan mendata siapa saja yang berhak memilih pada Pilkada Serentak 27 November 2024. Pada hari Senin 24 Juni 2024 hingga Rabu 24 Juli 2024 dengan menyiapkan dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar pendataan, mulai dari KTP elektronik, kartu keluarga, biodata kependudukan, dan identitas kependudukan digital. Kawal hak pilihmu dengan cara mengunjungi website cekdptonline.kpu.go.id. Ayo datang dan memilih di TPS hari Rabu 27 November 2024. Iklan sosialisasi ini dipersembahkan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, edisi hari ini masih dengan tema kita Anak Terlindungi, Indonesia Maju memperingati Hari Anak Nasional 2024. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber spesial kita di pagi hari ini. Saya ke Ibu Evi ya. Bu Evi, ini banyak sekali kasus pencabulan anak yang dilakukan justru oleh keluarga sendiri ya. Tadi Ibu juga menceritakan ini masih menjadi perhatian khusus juga. Nah, ketika pelakunya adalah keluarga sendiri, ini bagaimana sebenarnya? Ya, memang banyak kejadian yang saya alami, yang saya damping juga Mbak Joti juga. Hampir sebagian besar kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota khususnya dan provinsi umumnya, yaitu kebanyakan pelaku yang orang dalam sendiri, Mbak. Artinya pelaku yang dikenal. Pelaku kenal itu artinya bisa bapak kandungnya, bisa bapak tiri, abang, dan keluarga yang terdekat. Itu memang menjadi miris kita mendengarnya. Harusnya keluarga terdekat itu kan harusnya yang melindungi anak nih, karena dari keluarga terdekatlah anak-anak bisa mendapatkan perhatian, bisa mendapatkan perlindungan, yang hanya dia punya kakak yang harus dilindungi, dia punya ayah yang juga harus membimbing anaknya. Tapi faktanya malah keluarga terdekat yang melakukan kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak itu ya. Kita bingung juga sebenarnya apa yang mendasari keluarga terdekat itu untuk berbuat perbuatan yang luar batas terhadap anaknya itu. Harusnya kan mereka melindungi. Ini malah mereka sebaliknya malah melakukan kejahatan, malah melakukan kekerasan terhadap anak. Itu juga kembali lagi ke diri pelaku itu ya, seperti apa yang ada di dalam itu. Cuman kan kalau untuk pelakunya keluarga, tetap itu malah diperberat ya dalam hukum pidana, dan aturannya itu ditambah sepertiga dari ancaman hukuman. Malah lebih berat karena dia keluarga, harusnya keluarga melindungi. Sekarang kan banyak, saya pernah mengalami mendampingi anak yang pelakunya ayah kandung. Ada beberapa, memang saya tidak sendiri, tapi kami kan berjaringan nih. Tetap saya dampingi dalam BAP itu ayah kandung. Itu juga ada ayah tiri, ada kakek tiri kalau nggak salah ya, paman kandung. Nah itu masih banyak, Mbak. Kalau pelakunya orang di luar,
Kita bukan berarti kita merestui juga atau apa. Kita dia orang luar mungkin ada hal yang ini, tapi ini orang dalam. Orang harusnya melindungi, menjadi pelindung utama dari anak itu malah menjadi pelaku. Makanya hukumnya tetap diperberat menjadi sepertiga dari ancaman hukum yang diputuskan nanti. Selama Ibu menjadi advokat, kasus-kasus apa saja yang telah ditangani yang menyangkut persoalan anak ini selain kekerasan? Saya lebih banyak nangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kalau kasus luar itu jarang ya, tapi paling banyak selama saya berkarir sebagai advokat, karena juga saya dulu fokus juga terhadap perlindungan perempuan anak, dan saya hanya mau mendampingi, membela perempuan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya. Nah, kalau untuk yang pernah saya alami, tadi saya bilang kasus perkosaan, pencabulan, pembulian, pelecehan terakhir, itu banyak anak. Tadi siapa pelakunya? Ya itu tadi yang saya bilang tadi, hampir keluarganya. Malah ada yang terakhir umur anak itu 7 tahun, masih di Pengadilan Negeri Sungai Rupat, dan sini juga itu yang pelakunya adalah bapak tirinya. Orang yang selama ini mengasuh anak itu karena orangnya bercerai. Bapak ibunya bercerai, ibunya menikah lagi, ibunya bekerja, bapaknya otomatis kan nggak serabutan gitu kerjanya, lebih banyaknya di rumah. Di rumah dia menjaga anaknya itu malah melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya. Itu begitu traumanya dia untuk menjalani. Diperiksa di polisi aja kami butuh waktu untuk membujuknya. Karena kan dia harus ditanya dulu. Apalagi kalau ditanyanya berulang-ulang, malah jadi bikin dia trauma. Itu banyak. Jadi kasus yang saya alami miris juga. Kasus-kasusnya itu Pak, pelakunya banyak orang dalam. Kakeknya ada pernah, terus bapak tirinya, malah pernah bapak tiri ini sebenarnya dari pendidikannya orang yang bekerja secara ini bukan pejabat ya, tentunya bekerja secara ekonominya cukup, bukan orang susah, bukan orang apa, tapi dia melakukan kekerasan terhadap anak tirinya. Nah ibunya tidak terima waktu itu, malah membela bapaknya. Malah membela bapaknya. Pernah ada itu. Iya. Oke. Dari titik akhir kasus-kasus yang pernah ditangani ini seperti apa titik akhirnya? Apakah untuk keadilan dari para korban khususnya anak kita ini cukup adil? Kalau bicara adil, saya rasa tidak semua orang merasakan keadilan. Jadi hukuman itu sebenarnya hanya untuk membuat pelaku mendapatkan akibat dari perbuatannya ya. Tapi kalau bicara keadilan masih sangat jauh. Kenapa? Misalnya pelaku dihukum maksimal 15 tahun atau penjara seumur hidup atau hukuman mati misalnya. Tapi bagaimana dengan kondisi anak? Bagaimana dengan kondisi korban? Apakah dengan hukuman yang sudah diterima oleh pelaku itu akan membuat mereka menjadi baik-baik saja atau membuat anak itu menjadi kembali seperti dulu? Kan enggak. Nah, sekarang kan kita juga banyak memikirkan hukumnya saja. Tapi bagaimana dengan pemulihan anak itu? Bagaimana dampak psikologisnya? Anak yang sudah mengalami menjadi korban itu akan terus teringat, akan menjadi trauma apabila dia tidak dilakukan pemulihan secara intens, tidak didampingi oleh pendamping atau keluarga, karena keluarga juga orang terdekat untuk mensupport bahwa anak itu. Jadi titik akhirnya kalau bicara keadilan ya keadilan secara hukum ya hukum sudah memutuskan sekian misal. Keadilannya untuk siapa? Untuk anak korban kayak saja nggak ada. Cuman untuk membuat efek jerah pelaku bahwa kalau melakukan ini hukumannya. Tapi kan semakin tinggi, kayak dari putusan hukum sudah semakin tinggi ya sekarang ini. Tapi semakin tinggi semakin banyak pelaku. Iya, apalagi yang jadi inceran tuh anak-anak. Heran kita kan, anak-anak selalu apa ya, karena anak itu begitu polos, yang tidak bisa melawan, yang mungkin patuh, mungkin diiming-imingi dengan makanan, atau ada kan yang diiming-imingi dengan uang 2.000 misalnya, dia ikut dengan orang yang tidak dikenal waktu itu. Itu hampir terjadi, cuma karena masyarakat yang cepat tahu, berhasil. Itu loh Mbak Indah. Jadi ini masih menjadi miris sekali. Iya betul, apalagi Mbak Diot ini yang tiap hari juga harus mendampingi ini kami mengasuh tadi itu. Mengasuh tadi dari dalam keluarga sendiri. Ya, yang kami heran ini banyak bapak tiri Pak yang melakukan itu. Melakukan itu ya. Banyak. Baik.
untuk kasus di Bengkulu. Saya beralih ke Bu Jati, ini bagaimana pelanggaran HAM apa saja yang sering terjadi di Provinsi Bengkulu ini yang tentunya menjadikan korban anak di Bengkulu? Ya, dalam proses kegiatan kita dari PPHAM sendiri sebenarnya banyak juga korban-korban ini tidak hanya anak tapi perempuan. Perempuan. Tidak ada anak perempuan tapi anak laki-laki. Jadi kekerasan yang terjadi itu karena terdegradasi mentalnya yang kurang dari pendidik, dari orang tua, dari lingkungan masyarakat juga tidak peduli terkadang kan. Kemudian dari elektronik misalnya HP misalnya dari online lainnya kayak gitu yang mengajarkan bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang tidak baik yang dipertontonkan itu bagi anak dan orang tua. Dan itu tadi Mbak, seperti yang kata Bapak, tidak ada filterisasi kayak gitu. Nah, ini kasus kekerasan seksual tinggi itu kenapa? Itu bisa dilihat dari tahun setelah COVID ya Pak ya. Karena anak-anak menggunakan HP dalam proses kegiatan pendidikan. Nah, HP itu sendiri orang tuanya terkadang ya nggak mengerti HP kayak gitu. Dan anaknya udah paham HP. Nah, hal yang itu akan jadi miss. Jadi pendidikan anak ke orang tuanya jadi miss. Nah, itu yang menjadi terkadang banyak anak-anaknya jadi lost control dalam proses kegiatan di sekolah dan di lingkungan sebayanya. Nah, kenapa kami dari PPHAM itu melakukan kegiatan itu sangat intensif? Kan itu tadi korban-korban itu selalu bertambah gitu. Korban itu bertambah bukan berarti juga tidak ada peran dari pemerintah, tapi mungkin dengan adanya sosialisasi yang dilakukan baik dari pemerintah, NGO dan lain-lain kayak gitu, jadi memberikan motivasi atau keberanian pada masyarakat untuk melapor kayak gitu. Jadi baru terlihat. Sementara kalau dulu itu kan untuk melapor aja itu bingung, menghadap ke polisi aja dia takut ya gitu, apalagi baru masuk ke kantor polisi itu udah takut ya gitu, nah kan, apalagi harus menghadap dan menceritakan apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada dirinya. Itu proses yang sangat panjang dalam proses kegiatan mengungkap itu. Seperti kata Ibu Epi, kita melakukan BAP kepada anak itu harus didampingin dalam undang-undang, itu memang harus ada pendampingnya, harus ada orang tua. Nah, kalau kasusnya incest, itu yang susah. Orang tua tidak mendukung, pelakunya orang tua, ibunya tidak mendukung, keluarga besarnya menyalahkan karena dia membuat malu, apalagi kalau hamil, Mbak. Terakhir kita mendampingi ini kasusnya di Curup, kemudian pelakunya adalah bapak kandung, dan dia baru mengungkapkan saat dia sudah mengandung 8 bulan. 8 bulan dia baru mengungkapkan karena bapaknya dalam proses hukum juga. Udah melahirkan sekarang? Dan sekarang sudah melahirkan, Pak. Dan sudah melahirkan. Jadi untuk kembali ke daerahnya atau ke tempatnya itu masyarakatnya agak terkesan menolak kayak gitu, karena mereka bilang, oh bagaimana ini anaknya harusnya jangan dulu dipulangkan, harusnya mendapatkan pendidikan, harusnya dapat keterampilan kayak gitu. Nah, dalam proses itu tentunya kan peran kita dari pemerintah, kemudian dari pihak masyarakat juga harus, dari keluarga juga seperti itu, untuk memotivasi. Dengan dia mengalami kekerasan seksual saja itu sudah menghabiskan masa depannya yang panjang itu kayak gitu. Apalagi dia harus maju gitu kan, bully dari masyarakat, keluarga yang mengucilkannya, kemudian menyalahkannya, kenapa baru ngomong, sudah hamil 8 bulan kok baru ngomong, kenapa tidak dari awal. Nah, persoalan itu kan berat, apalagi anak-anak ya Mbak ya. Jadi dalam proses dia mengungkap itu dia memikirkan bagaimana kalau saya nanti melaporkan itu, ibu saya gimana, keluarga saya gimana, ayah saya gimana. Ayahnya tidak memikirkan itu. Support keluarga juga harusnya penting. Itu yang dari kami ya, PPHAM itu. PPHAM ini terdiri dari banyak juga NGO, kemudian terdiri dari pekerja sosial, ada juga individu, dari instansi kayak gitu. Dan kami juga berupaya untuk bagaimana dalam proses kegiatan pendampingan ke korban itu, pendampingnya sendiri juga harus kuat kayak gitu. Jadi jangan sampai kita yang mendampingi, kita juga yang jadi korban kayak gitu. Menjadi lebih gawat lagi. Gawat lagi itu yang parah. Dan itu memang sering terjadi, Mbak. Jadi kayak kita ya mendampingin sering teror. Kita di pendamping itu sering mendapatkan teror dari pelaku, apalagi kalau kasus incest. Kita mau mendampingi dan ke rumahnya, home visit lah, misalnya kunjungan ke rumahnya, mereka menolak.
kita diludahi, dilempari, kemudian diusir, itu udah sering terjadi. Makanya kita PPHAM itu bergeraknya di sana. Bagaimana melindungi pendamping untuk mendampingi korban. Ini korban. Iya. Penuh tantangan ya dalam setiap kasus-kasus. Luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, baik Bapak. Ini untuk program di tahun 2024, ini program kerja apa saja di DP3A Provinsi Bengkulu? Ya, tentu program kita yaitu program berkesinambungan ini, Mbak Indah. Artinya di 2024 yaitu sudah banyak sekali hal-hal yang kita lakukan khusus untuk anak. Kita memberikan edukasi, membentuk tadi termasuk forum anak, satgas anak. Artinya apa? Ini juga apa yang sudah kita lakukan. Nah, sudah itu ke depan kita juga akan memberikan edukasi. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan seluruh kepala desa yang ada di kota, ya, tapi perwakilan dulu karena tadi berkaitan dengan dana. Ya, kenapa? Kadang-kadang anggaran itu yang jadi masalah. Apa namanya, unsur terkecil itu di bawah itu kan adalah Pak RT, Pak RW, lurah. Nah, mereka yang harus memberikan edukasi kepada masyarakatnya, ya, agar apa? Agar tadi, ya. Nah, ini sudah kita programkan. Ya, di Dinas DP3 PPKB sudah memprogramkan itu, yang mudah-mudahan nanti bisa kita sinergikan juga dengan kabupaten kota, ya, sehingga apa, masyarakat kita memang perlu diberi edukasi. Sekarang tadi kenapa terjadi incest, artinya kekerasan seksual di lingkungan keluarga, ayah kandung, kakak kandung. Tadi karena apa? Ya, peran kita bersama ya belum tersinergikan. Ya, artinya apa? Peran ulama, peran kiai, peran mubalik, artinya untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Nah, ini yang perlu kita lakukan kembali. Kalau dulu kan ya anak-anak juga Pak, sore-sore lah ngaji, ya, malam-malam kesidahan, rebanahan. Jadi ini dan dekat sekali dengan keluarga, intens sekali, sambil makan, sambil bergurau, sambil memberikan nasihat orang tua kan. Ini enggak, makan aja enggak pernah bareng. Ya, gimana mau berkomunikasi, makan sambil main HP, ya, HP. kadang makan, betul kata Mbak Joti, makan sambil main HP, enggak lihat wajah anaknya seperti apa. Ya, nah artinya ini yang perlu kita bangunkan kembali. Artinya apa? Sinergitas ini perlu dari lapisan terbawah ya sampai lapisan atas. Kita sangat sinergikan. Ini yang sudah kita harapkan dan kita programkan terkhusus di DP3A PPKB. Selama tahun 2024 untuk DP3A menerima berapa banyak kasus laporan berkaitan anak ini, Pak? Nah, kalau kasus kita di 2023 yang tinggi itu Mbak Indah, itu 345 kasus. 345 Iya, 45 kasus. Itu bervariasi kasusnya. Mulai dari kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, ya, fisik, bullying, segala macam gitu kan. Nah, penelantaran ya Pak, penelantaran ya, artinya, pada RT. nah ini juga tadi kita bekerja sama dengan apa namanya itu NGO, dengan apa nama organisasi wanita yang kita selalu sinergikan untuk apa, agar jangan sampai terjadi kembali kasus-kasus ini, ya, kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Kenapa? Kalau kita lihat kasus di Provinsi Bengkulu memang tinggi sekali, dan Provinsi Bengkulu ini terkenal dari dulu, yaitu kasus Yuyun. Kalau di pusat itu orang tahu ya Pak Eri, Yuyun itulah. Nah, artinya apa? Viral jadinya. Ngenyang dengan mereka. Nah, artinya apa? Kita berharap nanti Provinsi Bengkulu ya bebas kasus lah. Artinya apa? Ini peran kita bersama. Ya, artinya bebas kasus kekerasan terhadap anak, bebas kasus kekerasan terhadap perempuan, dia bebas kawin di bawah umur 19 tahun. Nah, itu kita sinergikan nanti. Kita harapkan ini ya kita bangun sinergi bersama. Ya, agar itu bisa terwujud. Ya, ini harapan kita. Baik. Dan tentunya ini demi kesejahteraan anak-anak yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya. Baik, terakhir apa target dan harapan ke depan terkait mengenai tema kita di pagi hari ini? Mungkin ke Ibu Evi terlebih dahulu ya. Silahkan, apa Ibu? Ya, targetnya itu tadi. Kalau saya sih karena saya mendampingi anak-anak korban ya, saya berharap target saya di 2024 ini kasus-kasus anak itu sudah mulai berkurang. Kalau bilang untuk habis kayaknya susah ya, karena semakin bertambah manusia di dunia ini dengan berpakaian dengan bermacam-macam
pikiran dan perbuatan itu pasti akan terus itu. Cuman paling tidak kami juga berharap lah kasus-kasus anak itu bisa berkurang, bukan hanya kasus KS, tapi kasus anak bekerja di bawah umur juga berkurang, terus kasus perkawinan anak di bawah umur juga berkurang. Karena kita lihat gini, masih ada anak-anak yang usia sekolah, dia entah dia membantu orang tuanya, entah dia ini sendiri, dia bisa bekerja di luar di jam-jam mungkin jam sekolah, tapi itu masuk dalam kategori pekerja anak kan. Maksudnya anak nggak boleh bekerja loh di umur segitu ya Pak. Artinya dia sekolah, tapi dia masih juga bekerja. Sederhana aja, dia bekerja membawa apa keliling-keliling, bawa kerupuk, bawa apa itu kan dia sekolah Mas. Saya sempat bertanya, kenapa Dek melakukan ini? Apa tidak ini? Sederhana Mbak jawabannya. Saya ingin punya uang jajan Bu. Nah, artinya secara namanya dunia anak itu kan berpikirnya nggak berat-berat. Dia pengen ikut teman-temannya punya uang lebih, bukan untuk hal yang misalnya apa. Cuma satu sederhana, mau jajan. Jadi selama ini kamu nggak jajan di sekolah, nggak ada. Makanya dia bekerja. Jadi saya berharap juga, target saya juga dan teman-teman juga bersama-sama juga pemerintah kita menuntaskanlah hal-hal yang membuat anak-anak itu hidupnya sengsara atau apa. Gimana kita menuju Indonesia lebih baik kalau kondisi anak-anak kita juga tidak baik gitu ya Pak Kadis ya. Jadi kita berharap target kita anak-anak semuanya menjalani hidup mereka dengan baik saja. Amin. Gitu. Itu target harapannya. Ibu Jati silakan. Ya, kalau target kita sebenarnya bagaimana persoalan ini ya, pemerintah, kemudian pihak swasta dan pihak NGO lainnya dalam proses kegiatan mengurangi kekerasan terhadap anak itu agar lebih terpadu ya Mbak. Jadi bagaimana sinergisitasnya. Jadi jangan sampai dulu kita pernah ya Pak ya ada pelayanan terpadu bagi anak korban anak ABH khususnya kayak gitu. Tapi persoalannya masih mandek kayak gitu. Dan leading sektornya adalah dari Dinas PPA itu. Dan sekarang saya harap dan kami ya berharap juga itu jalan kembali Pak. Jadi ada sistem layanan terpadu bagi anak korban, kemudian ada sistem layanan terpadu bagi anak ABH kayak gitu. Jadi dalam proses-proses itu kita tidak bisa juga kerja sendiri, harus bekerja sama dan berkolaborasi. Karena kami juga di PPHAM itu kenapa ada perempuan pembela hak asasi manusia itu dahulunya itu bekerjanya sendiri-sendiri, jadi tidak didengar ya Pak. Jadi kalau dari kami sudah membentuk PPHAM itu kami mulai melakukan advokasi bahwa kami sebenarnya juga membutuhkan dari pendamping ini ya keamanan, kemudian bagaimana proses kegiatan pendampingan anak itu menjadi lebih meyakinkan kayak gitu. Meyakinkannya seperti apa? Yakin bahwa dia aman, yakin bahwa dia sehat dalam proses kegiatan, yakin bahwa dalam kegiatan itu tidak ada yang mentok kayak gitu, nah lancar seperti itu. Itu yang proses yang kita inginkan dalam PPHAM itu sendiri. Nah kalau kerjanya sendiri-sendiri tadi yang egosentris tadi itu akan mempersulit kita. Dengan kita berkolaborasi aja terkadang itu masih kita terhambat ya gitu, apalagi sendiri-sendiri. Harapannya seperti itu. Mudah saja sih, dari awal juga dulu seperti itu, dan harapannya tahun ini kita jalan ya Pak ya, sama-sama dalam proses yang terbaik, pendampingan terbaik bagi anak ya. Baik. Silakan Pak Eri, apa target dan harapannya? Iya, jadi target kita mungkin sama dengan Ibu Epi ya. Artinya kalau kita mau zero istilahkan kasus yang ada di Provinsi Bengkulu tentu tidak mungkin. Artinya apa? Kita menekan sedemikian rupa ya agar tadi tidak kekerasan terhadap anak, tidak kekerasan terhadap perempuan itu bisa diminimalisir untuk di Provinsi Bengkulu. Agar apa? Agar tadi anak-anak terlindungi, hak-haknya terpenuhi. Ya untuk menuju apa? Untuk menuju Bengkulu maju, sejahtera dan hebat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah maka dari itu ya saya sangat berharap ya target kita ke depan ya anak akan semakin baik ya, baik dari segala hal. Tadi pelayanan terhadap mereka, hak-haknya terpenuhi, ya fasilitas tadi kata Mbak Joti ya termasuk fasilitas yang anak inginkan. Nah tapi jelas kuncinya itu sinergi bersama. Kalau kita sudah sinergi bersama semuanya insya Allah mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Itu harapan kita. Amin. Dan itu harapan kita bersama ya seluruh masyarakat Bengkulu pastinya. Baik, terima kasih Pak Eri, terima kasih. Sama-sama Mbak Indah, semua pemirsa, terima kasih. Memberikan informasi yang luar biasa. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, ini tadi perbincangan
perbincangan kami bersama dengan narasumber spesial kita berkaitan dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju memperingati Hari Anak Nasional 2024. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Anak Nasional 2024, tepatnya besok ya. Iya. Besok sudah yang ke-40 tahun, Iya. 40 kali. Dan tentu kita berharap untuk anak-anak di Provinsi Bengkulu ini dapat terlindungi, hak-haknya terpenuhi dari semua aspek bidang kehidupan, dari pendidikan, kesehatan, pelindungan hukum, kesejahteraan, dan kelayakan hidup ini terpenuhi untuk anak-anak di Provinsi Bengkulu. Amin. Akhir kata, saya Indah Septirsani mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam camkohan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.